Selamat datang, Mystikus Channel. Hatun menoleh kepada sahabat Rumi, Husam, mengapa dia tidak bisa melepaskan orang itu pergi, katanya. Kelekatannya itu telah menghancurkannya. Husam menarik nafas dalam-dalam. Rumi dan Hatun sudah dianggapnya sebagai saudara sendiri. Hatinya pedih 2 kali lipat melihat mereka mengalami penderitaan seperti itu. Tapi dia itu bijaksana, dan dia tahu kalau Rumi sedang dicengkeram oleh sesuatu yang jauh lebih agung daripada Syams. Dia berpikir sejenak, lalu kepada Hatun ia menuturkan sebuah cerita yang pernah dia dengar dari sahabatnya. Pernah ada seorang guru sekolah yang tinggal di pegunungan. Husam memulai. Dia begitu miskin. Harta satu-satunya yang ia miliki hanyalah sebuah jubah katun yang melekat di tubuhnya. Suatu hari di musim dingin, ketika air sungai meluap dan mendatangkan banjir, seekor beruang terseret arus, tubuhnya berguling-guling. Para murid yang melihat kilatan bulu binatang itu berteriak, "Guru, guru! Ada sebuah mantol bulu jatuh ke dalam air. Cepat! Ambillah!" Guru yang malang itu melompat ke dalam air untuk mengambil mantol itu. Tapi beruang itu, dengan melihat ada kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, tiba-tiba mencakar dan mencengkeram kuat-kuat guru itu dengan kukunya demi hidupnya yang berharga. Guru, anak-anak itu pun berteriak begitu melihat guru mereka menggelepar dan nyaris tenggelam. Menepilah, guru tidak ada gunanya tenggelam demi sebuah mantol. Guru itu dengan mulut penuh air, menyahut, "Aku sedang berusaha melepaskannya. Tapi mantol bulu ini tidak mau lepas daripadaku." Hatun sedikit tersenyum. Syams itu bagaikan seekor beruang ganas, tapi perumpamaan itu tidaklah benar. Sebab, suaminya, menurut apa yang ingin diutarakan Hatun kepada Husam, bukannya tak mampu ke tepi sungai. Dia tak hanya memiliki pakaian musim dingin, tapi dia juga tinggal di dalam rumah yang penuh dengan kehangatan cinta. Tapi, mengapa ia mesti menceburkan diri ke sungai untuk memegang Syams erat-erat? Dia mestinya tinggal saja di tepi sungai bersama penduduk kota, lalu melempari beruang itu dengan batu atau panah api jika beruang itu berusaha naik. Namun, meskipun Hatun benci pada Syams, kalau toh kera Hatun mengetahui keberadaannya, dia akan membawa Syams kembali ke konya. Dia melihat suaminya mengalami banyak pencobaan dan penderitaan di jalan itu, tapi tak seorang pun yang memahaminya. Dia telah menanggung banyak penderitaan fisik tanpa mengeluh, dia pun telah banyak menerima penghinaan tanpa membalas. Tapi kehilangan Syams merupakan penderitaan yang mendalam. Hatun berusaha memahami perasaan suaminya, mengapa ketidakhadiran orang yang 6 bulan lalu masih dianggap sebagai orang asing itu bisa berarti kematian baginya, yang bagi Hatun semua itu tak terpahami. Dia meminta Rumi untuk menjelaskan keadaan dirinya, tapi Rumi pun merasa hal itu di luar jangkauan pemikirannya. Ketika dia membuka mulutnya untuk bicara, yang berhamburan keluar dari mulutnya adalah syair-syair. Ketika dia memberi isyarat dengan tangannya, tangannya pun mulai menari-nari. Ketika dia berusaha memberitahu Hatun dengan matanya, matanya pun menangis sejadi-jadinya. Rumi telah menjadi seorang pencinta musik yang luar biasa. Selama berjam-jam, siang dan malam, para pemusik bermain untuknya. Separuh bergembira dan separuhnya lagi terpesona oleh sukacita luar biasa. Musik bukanlah pelarian bagi Rumi, demikian pun syair-syair yang terus berhamburan dari mulutnya, melainkan suatu lompatan ke dalam sungai yang tepiannya tidak akan ditinggalkan Hatun. Apakah Rumi telah menjadi tuan atas perasaannya? Ia telah berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi banjir yang melandanya, tapi tepian tempat dia berdiri tidak sedikit pun memberinya tempat untuk berpijak. Di mana orang lain dapat menemukan tanah yang padat, dia malah mendapatkan tanah berlumpur yang licin. Dan, di mana orang lain menemukan air yang sejuk, dia malah menemukan kehampaan. Ya, dia telah tenggelam dalam cengkeraman seekor beruang liar, dan dia menerima kematiannya. Berita tentang tari-tarian dan nyanyi-nyanyian spontan Rumi menyebar dengan cepat. Seorang imam menari di tempat umum bersama para peminum anggur dan perempuan, dan ia tiba-tiba menjadi keranjingan musik. Mereka yang tidak serta-merta mencercanya, menyayangkannya, dan mengira bahwa dia telah kehilangan akal sehatnya. Bulan-bulan saat ia menikmati keheningan bersama Syams tercurah ke dalam syair, dan semuanya itu meluap dari dirinya. Tidak cukup waktu untuk menulisnya. Terlalu banyak kata, tak ada satu kata pun yang cukup baik, juga tak satu kata pun yang memiliki daya kekuatan untuk membawa Syams kembali. Para penjaga, pergilah ke menara jagamu. Bawa kepadaku semua kabar tentang orang asing. Siapa tahu Syams Tabriz telah melintasi jalanmu.
Janganlah seorang pun menyebut dirinya Muslim, kalau ia tak sanggup menyampaikan kabar tentang matahari itu kepadaku. Syair itu berpindah dari tangan ke tangan di kalangan penduduk kota. Dan, Rumi menyebut syair-syairnya itu, Hamusi, si pendiam, tapi tiap orang tahu tangan siapa yang menulis syair itu, dan mereka semua kagum atas hasil gubahan penulisnya. Hampir setengah tahun berlalu sebelum diterima berita tentang Syams untuk pertama kalinya. Seorang pedagang membawa kabar itu ke hadapan Rumi. "Katakan pada ayahku apa yang sudah kamu sampaikan kepadaku tadi," kata Sultan Walad. Bingung bercampur gembira karena kabar yang dibawanya, pemuda Syria itu tergagap. Syams Tabriz telah terlihat. Sosok yang menunduk di depan Rumi mengangkat kepalanya. Rumi telah berumur, pipinya telah berkerut dan rambutnya yang makin kelabu menutupi pelipisnya. Pedagang muda itu tersentak menyaksikan mata yang berkilat dari lekuk kelopak mata Rumi yang cekung. Seorang yang mereka sebut Altair, dia menambahkan ketika Rumi tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Di mana?" sahut Rumi parau. "Di Damaskus, Tuan." "Kapan?" "2 bulan yang lalu." "Alhamdulillah, gerhana matahariku telah berakhir." Dia menumpukan dirinya pada kedua kakinya dan mulai berusaha keras untuk melepaskan jubahnya. "Apa yang kamu lakukan, Ayah?" tanya Sultan Walad khawatir. "Aku sudah tak punya apapun yang dapat aku berikan untuk utusan ini selain pakaianku ini." Husam memegang tangan syaikhnya dan mendudukannya kembali sementara Sultan Walad memberi orang Syria itu sekeping uang perak lalu mengantarnya keluar ruangan. "Husam, beri aku kertas. Aku akan menulis sepucuk surat kepada kekasihku." Tangan Rumi gemetaran ketika menulis kata-kata ini. "Kembalilah ke rumahmu, duhai sahabatku. Sebuah tempat yang telah disiapkan di dalam hatiku. Bantal dan permadani indah telah terhampar di lantai pualam. Dan dupa bakar yang harum telah siap di tempatnya. Kursi untukmu pun telah tersedia, tak seorang pun yang mendudukinya. Agar bekas terakhir yang kau tinggalkan tak terhapus. Tak seorang pun minum dari cawan atau makan dari piring sejak kepergianmu. Segala sesuatunya masih tetap seperti saat kau tinggalkan. Bahkan debu pun tak diganggu-gugat. Surat itu dikirim dengan unta yang paling tangkas, dan penunggangnya pun dipilih yang andal agar tidak buang-buang waktu. Kepergiannya pun tak luput dari sorot mata Rumi dari tembok kota. Oh, andaikan gurun itu sebuah peta, akan sangat mudah dilipat. Rum yang berdekatan dengan Damaskus. Oh, andaikan waktu bisa berlalu seperti dalam mimpi. 90 hari, kan segera berlalu. Dan menjadi hari esokku. Kini dengan satu titik bidik yang mau dipanah oleh puisi-puisi Rumi, dia telah menyiapkan ratusan surat, dan mengarahkan semuanya ke kota Damaskus. Dengan serangan gencar seperti itu, ucap Rumi pada dirinya, seseorang harus bisa mencapai tujuannya hati Syams. Sebulan berlalu namun tak ada jawaban. 2 bulan berlalu namun belum juga ada jawaban. Syams, jiwaku, kasihanilah aku. Ku telah terinjak remuk oleh kaki ketidakhadiranmu. Kasihanilah aku, karena ku telah hancur lebur dalam namamu. Dia membayar anak-anak untuk mengamat-amati jalan-jalan di Konya, untuk segera memanggilnya begitu mereka melihat seorang utusan Syams. Tapi tak ada utusan yang datang. Terkadang para pengelana datang membawa kabar bohong tentang Syams. Dia ada di Tabriz, di Aleppo, di Tarsus. Husam berusaha melindungi syaikhnya dari serigala-serigala macam itu, tapi Rumi tetap menyambut baik mereka semua, tak masalah betapa kentara pun kebohongan mereka. Suatu hari, Husam tak kuasa lagi menahannya. Apa kamu tidak tahu kalau dirimu sedang dimanfaatkan? Orang-orang itu membawakan cerita bohong kepadamu, hanya untuk memperoleh uang darimu? Jika mereka kuanggap telah menceritakan kebenaran, kata Rumi padanya, aku tak akan memberikan uang kepada mereka melainkan hidupku. Dan, terjadilah demikian. Ada pesan dari Syams, bahwa dia ada di Damaskus, sedang menunggu untuk bereuni dengan Tuan dan hambanya, Rumi. Alhamdulillah, puji Allah. Rumi ingin berangkat, tapi anak-anaknya mencegahnya. Perjalanan itu jauh dan berbahaya bagi seorang yang begitu lemah dan bersedih. Aku akan berangkat bersama kakakku, kata Alauddin. Kami akan membawanya kembali dengan segala kekuatan jika perlu. Rumi memberi isyarat tangan tanda ketidaksetujuannya pada anak bungsunya. Syams harus dibujuk kembali dengan alasan cinta dan banyak persembahan yang menarik. Kamu tinggal di sini saja. Sultan Walad yang akan berangkat.
Dia tidak melihat kemarahan Alauddin, tidak pula mendengar sanggahan dari kedua anaknya itu ketika mereka meninggalkan ruangan. Mengapa kamu yang harus pergi? Mengapa kamu yang selalu disukai? Aku yang lebih tua daripadamu dan lebih dewasa. Apa masih akan berguna buku-bukumu itu jika kamu bertemu para penyamun? Ejek Alauddin. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi penyerangmu itu mengkhotbahi mereka tentang kematian? Aku yang dipilih bukan kamu, kata Sultan Walad mengangkat bahu, seperti gaya Rumi. Apakah kamu akan menentang ayah kita? Tentu dia tidak akan berani menentang. Dan demikianlah akhirnya Sultan Walad berangkat ke Damaskus bersama kafilah yang terdiri dari 12 orang, lalu meninggalkan adiknya yang masih gusar. Sultan Walad membawa 2 kantong uang perak sumbangan Muinuddin, sang Perdana Menteri, sejumlah permadani berharga dan baju kebesaran. Semua hadiah itu untuk membujuk sang Matahari Tabriz agar mau kembali bersama mereka. Mereka tidur di atas pelana selama 2 malam dari 3 hari perjalanan mereka. Dan, mereka berhenti hanya untuk memberi minum keledai. Dengan berkubah langit yang terik mereka berjalan cepat-cepat, melewati pegunungan Taurus yang berbahaya, sehingga mereka menyalip iring-iringan kafilah lainnya pada malam hari. Apa yang membuatmu tergesa-gesa, kawan? Tanya orang pada mereka. Mereka itu tahu apa? Kami ini, kan sedang berusaha membawa kembali sang matahari ke konya sebelum syaikh kami menjadi buta karena kekurangan cahaya? Mereka akhirnya menemukan Syams sedang bermain catur dengan seorang biarawan Frankish di halaman rumah penginapan. Dia menengadah kepada Sultan Walad, dan membiarkan tangannya dicium. Syams mengambil surat yang dibawa Sultan Walad dari ayahnya, tapi menaruhnya di atas meja dan tidak dibaca. Penduduk konya memohon maaf kepadamu, kata Sultan Walad, mengulangi pesan dalam surat itu. Mereka, seperti ayahku, sudah menunggu kedatanganmu dengan tak sabar lagi. Syams mengangguk, tapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Sultan Walad, khawatir kalau perjalanannya sia-sia, dan harus pulang ke konya tanpa hasil, meletakkan hadiah-hadiah itu di depan Syams. Darwis itu mengangkat bahu. Untuk apa aku memperoleh perhiasan-perhiasan kecil ini? Berikan semuanya ini kepada kaum fakir miskin di daerah ini agar mereka dapat membeli makanan. Dalam persahabatanku dengan Rumi, aku tak butuh makanan lagi. Kamu bersedia kembali ke konya? Aku tidak bisa memenuhi kehendakmu. Ini adalah Syams yang baru, yang tak lagi berkobar dengan amarah dan ketaksabarannya, dia tampak berjubahkan keheningan, seakan semua suara teredam dalam tubuhnya. Sultan Walad memanjatkan syukurnya kepada Allah lirih. Kalau begitu kita harus segera kembali. Ada 3 syarat di jalan sufi, kata Syams tegang. Pertama, lidah yang berzikir mendaraskan asma Allah. Kedua, hati yang memanjatkan syukur kepada Allah. Ketiga, tubuh yang menunggu dengan sabar. Sultan Walad mulai berterima kasih kepada syaikh itu karena telah memberikan hikmahnya, tapi Syams menarik anak muda itu ke samping. Kamu akan tenang, aku akan mengakhiri permainanku. Dengan perkataannya itu, Syams kembali bermain catur dengan biarawan Frankish itu. Sudah 2 hari dari keberangkatan mereka. Walaupun ada keledai yang bisa ditungganginya, Sultan Walad menolak. Ia malah berjalan di samping kuda Syams dan menuntunnya sendiri. Ketika Darwis sepuh itu memprotes, pemuda itu memintanya agar dia tidak didesak untuk melakukan perbuatan yang tidak hormat. Kamu adalah syaikh dari syaikhku, jadi aku ini hamba dari hambamu. Maka, tak pantaslah bagiku berkendara di saat engkau ada. Syams senang sekali dengan putra sahabatnya bahwa dia telah membagikan beberapa rahasia kepadanya dalam perjalanan itu. Sementara orang yang lebih tua itu menunggang kuda dan si murid memegangi tali kendali kuda, Syams berbicara tentang Al-Quran dan jalan sufi, dan ketika dia berhenti bicara, dia mengajari Sultan Walad melalui hatinya. Beberapa selubung pun tercabik bagi Sultan Walad, dengan dikuakannya cakrawala batin yang mereka lalui. Pada saat malam ketika tubuh mereka beristirahat, Sultan Walad melintas ke dunia lain, dan menceritakan kepada Syams pada saat pagi tentang mimpinya semalam. Dia berusaha mengingat 3 syarat itu, dengan lidah berzikir mendaraskan asma Allah yang Maha Suci, bersyukur kepada Allah entah dalam keadaan untung maupun malang, dan dengan sabar melangkah ke kedamaiannya, seperti yang dikatakan Syams. Namun, pada malam sebelum mereka sampai ke konya, jiwa muda Sultan Walad tak sabar untuk memperoleh yang lebih baik darinya. Maka, dia segera mengutus seorang penunggang unta yang berlari kencang untuk menyampaikan berita itu kepada ayahnya. Malam yang panjang telah berakhir, matahari Tabriz telah kembali ke konya. Bahkan sebelum Muazzin memanggil penduduk kota yang tidur untuk bersholat subuh, sekelebat bayangan seseorang terlihat berdiri sendirian di tembok kota. Di kepalanya bertengger topi Darwis berbentuk kuburan,
Dan dengan melihat lebih dekat, seorang yang mengamatinya akan melihat jubahnya yang tambal sulam dan usang. Sosok itu tak bergerak, tanpa sedang menatap gunung-gunung di timur, ke arah terbitnya matahari dan Damaskus, sebagaimana yang pernah ia lakukan di suatu pagi di musim semi hampir setahun yang lalu, ketika Syams belum memasuki hidupnya. Inilah saat yang sangat disukai Rumi. Dia menghirup udara pagi yang sejuk, merasakan aroma asap kayu yang dibawa angin sepoi, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, dia merasa lapar. Seorang penjajah makanan mendorong gerobak jajanannya yang kecilnya melintas di dekatnya. Penjajah itu memaki manakala roda gerobak sorongnya terperosok masuk ke dalam lubang bekas roda. Seorang yang sedang lewat dipanggil dimintai tolong, dan mereka pun bersama-sama mendorong gerobak kecil itu. Mereka tidak menyadari kalau sedang diperhatikan dari atas. Rumi menyadari betapa dia sangat mencintai penduduk kota ini, semangat hidup mereka, kebodohan maupun kebijaksanaan mereka, dan kemanusiaan mereka. Malam yang panjang telah menghampiri semburat fajar, matahari kembali merayapi langit bintang gemintang. Hari ini adalah saat Syams pulang kembali ke rumah. Saat pagi mulai beranjak, semakin banyak orang mendengar kabar itu dan mengerumuni Rumi di tembok kota. Ketika matahari berada di titik tertingginya sudah ada 200 orang yang hadir, para ulama dan pedagang, para tukang dan petani, umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Mereka semua menunggu agar bisa melihat kedatangan kafilah itu. Beberapa orang berada di sana untuk menyambut Syams, beberapa orang lagi menunjukkan wajah ketidaksukaan mereka. Berita tentang kembalinya Darwis itu ditanggapi dengan beragam sikap. Ada seorang anak yang melihat debu di kejauhan. "Lihat." Kakak-kakaknya memicingkan mata untuk melihat, tapi kemudian menyatakan bahwa tidak ada apa-apa. Lalu, orang lain lagi mengangkat tangannya dan menunjuk. Itu mereka. Dan, kemudian tampaklah 20 orang, sejumlah keledai dan unta, lari dengan kecepatan penuh. Di depan adalah kuda Syams, penunggangnya tertawa menampakkan giginya yang putih dan kuat, dan seorang anak muda berlari di sampingnya. Rumi bagaikan buah di tangan kota. Ia bertahan di depan, sementara kerumunan orang mundur ke belakang. Syams menarik kekang kudanya dan berhenti di depan Rumi, debu dan kerikil pun berhamburan. Pancaran cahaya tampak bersinar dari mata kedua orang itu saat Syams dibantu turun dari kudanya. Kedua orang itu berpelukan dan kemudian Rumi sujud di kaki kekasihnya. Sementara itu seorang hafiz mendaraskan Al-Quran di samping mereka. Pertama dia membunuhku. Dan kemudian dia menggenggamku erat dengan tangannya. Kerumunan orang berdesakan ke depan untuk menyaksikan perjumpaan kedua samudera besar itu, dan untuk sesaat mereka tidak bisa membedakan mana Rumi dan mana Syams, begitu sebaliknya. Nantikan kisah Maulana Jalaluddin Rumi selanjutnya dalam Rumi Series di Mystikus Channel. Jika Anda menyukai Mystikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.